Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi Waalaikumsalam ni'matihi warahmatullahi tatimmus wabarakatuh. shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kesempatan, masih diberi iman sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini bersama-sama. Dan pagi hari ini juga kita udah masuk ke dalam bulan Rajab, Masya Allah. Insya Allah dalam 2 bulan ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Balighna Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan kita diberi sehat selalu oleh Allah sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan kita bisa persiapkan diri kita lagi untuk mengisi koper-koper kita untuk kita bawa nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Ustaz Ahmad Idkanul Himam Merantau, kajian Halikam. Insya Allah pagi hari ini hikmah ke-55 ya. Kemarin saya salah, 54 itu sudah antara cahaya, mata hati, dan hati. Ya, jadi hal hikam ini luar biasa Bapak Ibu. Kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang dirangkum dari Al-Quran dan hadis ya. Sehingga luar biasa. Malah orang Jawa bilang, saya lebih enak dengarinya pakai bahasa Jawa Pak. Lebih apa menerangkannya tuh pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan lebih kaya barangkali. Itu lebih masuk katanya. Baik, Ustadz, kita mulai acara kita, Bapak Ibu sekalian, dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat seluruh jamaah kajian online Senin pagi Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kita berbagai macam limpahan nikmat dan anugerah sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting online pagi ini dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat riring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Baik Rabb. Bapak Ibu, kita langsung masuk ke hikmah 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatul khamisatu wal khamsun. Hikmah ke-55. An-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu.
Wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru. Baik. Di hikmah 55 ini nanti Syekh Ibnu Athaillah akan berbicara tentang tiga hal yang mana tiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Pertama ada an-nur, kedua ada al-basirah, dan ketiga ada al-qalbu. An-nur itu cahaya, basirah itu mata hati, qalbu itu ya hati itu sendiri. Nah, beliau berkata, cahaya itu lahul kashfu. Cahaya punya tugas untuk membuka rahasia, ya, membuka tabir, membuka jalan. Dan al-basirah mata hati itu yang bisa melakukan hukmu, penetapan. Jadi yang membuka jalan itu cahaya, yang menetapkan itu nanti al-basirah mata hati. Nah, kalbu itu tugasnya iqbal dan idbar. Menyambut artinya maju atau mundur gitu ya. Artinya melakukan atau tidak melakukan. Gitu. Nah, jadi tiga hal ini saling berkaitan dan berkesinambungan. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Al-murad bin nur yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah rahasia Allah yang Allah sisipkan ke dalam akal kita. Ya, ke dalam otak kita. Dimag itu otak. Sehingga dengan cahaya atau dengan rahasia Allah ini kita dapat mengetahui dan tidak mengetahui. Artinya kita mampu memiliki knowledge, pengetahuan. Jadi apa yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan itu sejatinya adalah tidak lain merupakan cahaya dari Allah yang Allah selipkan ke dalam otak kita. Gitu ya, ke dalam otak kita. Nah, yang kedua al-basirah. Basirah itu adalah al-qudrah az-zatiyah. Kemampuan diri. Ya. Untuk apa? Ittikhadzil qarar. Jadi basirah itu mata hati itu nanti tugasnya adalah ya atau tupoksinya gitu ya, mengambil keputusan. Jadi kemampuan diri untuk mengambil keputusan. Ya, dia punya kebebasan untuk berkehendak. Manusia punya kebebasan untuk menentukan pilihan. Ya, itu nanti tugasnya al-basirah, mata hati. Nah, al-qalbu, hati itu sendiri adalah apa? Satu tempat yang nanti Allah isi di dalamnya dengan berbagai banyak perasaan gitu ya. Perasaan cinta, benci, marah gitu ya. Nah, itu al-qalbu. Nah, perasaan inilah yang kemudian akan mengendalikan manusia ya untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang tadi diputuskan oleh al-basirah. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita buat ininya, di sini an-nur, kemudian nanti di sini ada al-basirah, di sini nanti ada al-qalbu. Ya, al-basirah, ini al-qalbu. Nur itu tadi apa? Cahaya atau rahasia Allah. Ya boleh dibilang di sinilah ilmu untuk mengetahui ya satu hal. Nah, basirah ini adalah kemampuan ya kemampuan untuk mengambil keputusan ya, kemampuan untuk memutuskan. Nah, al-qalbu ini nanti yang punya peran untuk apa? Menjalankan atau tidak menjalankan. Jadi al-qalbu inilah nanti yang bisa menjalankan keputusan tadi atau tidak. Ya, atau tidak. Itu al-qalbu.
Nah, makanya kan kita juga pernah bahas di hikmah keberapa itu ya, Bapak Ibu. Syekh ya, Buti memberikan analogi begini. Ilmu ya atau pengetahuan kita terhadap sesuatu yang mana itu nanti adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam akal, ke dalam otak kita. Itu ibarat seperti lampu mobil ya, Bapak Ibu. Ya, misalkan kita ibaratkan sini ya mobil, maka ini lampu mobil ini inilah yang akan menerangi jalan gitu ya. Ini jalan. Maka dengan cahaya lampu ini, dengan cahaya mobil ini, lampu mobil ini, kita bisa tahu nih jalan yang bagus, ya jalan yang jelek, mana jurang, mana batas jalan itu ya. Dengan lampu itu kita tahu. Nah, driver lah tetap yang nanti akan kemudian mengambil putusan. Ya enggak? Ya dia yang akan mengambil putusan atas apa yang sudah diketahui di depan ini jalan. Nah, kolbu itulah yang kemudian eh, mengarahkan ini jalan mau ke mana? Ke jalan yang bagus atau yang jalan yang jelek gitu. Jadinya sebenarnya tetap yang memutuskan kita manusia itu melakukan atau tidak melakukan itulah kolbunya. Makanya Syekh Buti menjelaskan bahwa kolbu itu memegang peran 70% dalam setiap tindakan manusia. Nah, ilmu atau cahaya Allah itu yang ada di akal sekitar cuma 30%. Buktinya gini, orang-orang yang melakukan dosa seperti koruptor, para pencuri, pezina gitu ya. Ketika dia ditanya ya, dengan akal yang jernih, pasti dia akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini salah. Gitu. Secara ilmu mereka mengakui perbuatan mereka ini salah. Gitu. Tapi kenapa tetap dilakukan? Nah itu tadi. Karena di situ ada syahwat, ada nafsu, ada godaan syaitan. Gitu ya. Ya kalau kita bahas ke hikmah 53 dan 54 kemarin gitu ya. Manusia kan punya dua sisi, dua kubu yang saling bertentangan. Kubu atau sisi pertama adalah sisi fitrahnya sebagai manusia. Yang mana Allah memberikan fitrah yang suci, yang bersih. Tapi sisi satu lagi sisi eh, namanya nafsu hewani manusia yang ditambah lagi dengan bisikan-bisikan setan gitu. Nah maka tetap kolbu yang akan bertindak gitu. Nah kenapa tetap mereka korup padahal tahu itu salah, padahal secara knowledge dia tahu itu berdosa dan melanggar hukum? Ya karena kolbunya dipenuhi dengan nafsu dunia. Nafsu terhadap harta, ambisi terhadap kekayaan. Kenapa para pezina tetap melakukan zinanya padahal dia tahu itu keliru. Dan dia tahu itu dosa besar misalnya. Secara knowledge dia tahu itu dosa besar. Kenapa? Karena kolbunya diliputi dengan syahwat hewani tadi. Yang belum bisa dia kendalikan. Gitu. Nah kolbu ini memegang peranan penting sekali. Gitu. Bapak Ibu. Nah kalau kita kaitkan dengan hikmah yang kemarin. Tentang zikir ya. Kalau nanti bisa direview lagi di YouTube-nya. Nah itu kan salah satu kenapa kolbu kita bisa bercahaya ya dengan banyak berzikir. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi di Sunan At-Tirmidzi nomor 2411. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah." Janganlah kalian banyak bicara ya, kecuali uh, pembicaraan yang keluar dari mulut kalian adalah zikir kepada Allah. Kenapa demikian? Kenapa kita dilarang banyak bicara selain berzikir? Fa inna kathratal kalami, bahwa karena sesungguhnya terlalu banyak bicara bi ghairi zikrillah ya, selain berzikir kepada Allah, qaswatun lil qalbi. Itu akan membuat hati menjadi keras. Dan apa implikasinya ketika hati seseorang sudah menjadi keras? Wa inna ab'adan nasi minallahi
al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya apa? eh, Manusia yang paling jauh dari Allah adalah al-qalbul qasi. Orang yang hatinya keras. Gitu ya. Kalau orang hatinya sudah keras, dia jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, maka jauh dari bimbingan dan cahaya Allah yang akan masuk ke dalam relung-relung hati kita, Bapak Ibu. Nah, maka perbanyaklah zikir. Itu kan uh, apa namanya keputusan kita atau uh, kesimpulan kita di hikmah kemarin ya, 53-54. Di antara zikir yang harus diperbanyak adalah sholawat, baca Quran, dan seterusnya. Bisa di review lagi di YouTube-nya gitu ya, secara online. Baik, kemudian seperti itu ya. Jadi uh, ilmu pengetahuan atau yang disebut an-nur itu jadi gini. Saya butuh sedikit mengkritik lah orang-orang yang kemudian mengatakan ilmu itu adalah tugasnya akal. Akal yang memang secara organ ada di kepala kita gitu ya. Memang otak kita kan luar biasa ya. Bapak Ibu, ini sedikit ada tayangan bagaimana hebatnya Allah membentuk otak kita ya. Sebentar saya bagikan audionya. Coba supaya bisa. Otak kita itu, teman-teman, otak kita itu terbagi dua, otak kanan dan otak kiri. Keduanya punya budaya dan keunikannya masing-masing. Otak kanan kita itu lebih kreatif, imajinatif, dan artistik. Sementara otak kiri lebih logis, lebih analitis, dan penuh perhitungan. Tapi bagaimana cara mereka bisa kerjasama? Corpus callosum adalah jembatan super cepat yang menghubungkan dua otak kita ini. Memungkinkan komunikasi yang lancar dan harmonis. Corpus callosum itu kumpulan lebih dari 200 juta serat syaraf. 200 juta serat saraf ya Bapak Ibu, bayangin. Makanya ada beberapa jamaah saya yang kalau melakukan operasi otak itu pasti diminta tanda tangan sama pihak rumah sakit dan dokter ya. Karena sangat riskan akan terjadi efek samping. Entah mungkin nanti ada fungsi tubuh, anggota tubuh lain yang kemudian tidak berfungsi, kena gitu ya, terjepit atau apa namanya mati fungsinya dan lain sebagainya gitu. Dan ada salah satu jamaah saya yang memang ketika operasi otak akhirnya matanya lumpuh, artinya matanya tidak bisa melihat lagi gitu ya. Nah itu. Saraf yang bekerja sebagai kabel fiber optik ultra cepat, mentransfer informasi dalam kecepatan kilat. Misalkan kamu membaca buku, otak kiri bertugas memahami kata-kata dan tata bahasa, sementara otak kanan menangkap emosi dan nuansa dari cerita. Jadi corpus callosum itu bukan sekedar kumpulan serat syaraf, tapi seperti jembatan ajaib yang menjadikan otak kita sebagai pusat kecerdasan dan kesadaran yang utuh. Subhanallah ya. Nah, tapi Syekh Buti mengkritik otak itu kan hanya alatnya, Bapak Ibu. Seperti layaknya jantung kita itu alat untuk memompa darah. Dalam hal akidah keyakinan ya tetap yang akan memompa jantung itu ya Allah gitu kan. Allah semua atas izin dan kehendaknya Allah dan Allah yang melakukan itu semua. Ya artinya jantung tidak punya kekuatan apapun. Nah, seperti layaknya jantung tidak punya kekuatan apapun dalam tugasnya itu tetap atas kendali Allah. Maka begitupun otak gitu ya. Nah, kita juga pernah bahas tentang roh gitu kan. Ya otak, organ-organ yang lain. Ketika roh dicabut dari jasad manusia, kan organ-organ itu masih ada gitu, masih utuh. Kepala apa namanya, mata kita masih ada, telinga kita masih ada. Tapi kan itu sudah tidak lagi berfungsi karena rohnya sudah dicabut. Dan roh itu adalah bagian dari kehendak dan kendali Allah. Maka semua atas kendalinya Allah. Maka begitu pun dengan otak tadi, ya bahwa itu hanya sebagai alat untuk kita kemudian menangkap informasi, mengolah data di dalamnya. Seperti dikatakan ya otak kiri itu membaca, ketika membaca buku dia menangkap kata-kata, data. Maka otak kanan akan menangkap suasana, nuansa. Kita akan menjadi geram, kita menjadi marah ketika membaca novel tertentu misal. Nah itu tetap semua atas kendali Allah. Maka ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini itu pun dari cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dan masuk meresap ke dalam
otak kita. Itu ya, itulah ilmu. Ya. Maka ilmu inilah yang nanti akan menjadi sebuah pengetahuan untuk kita dalam bertindak gitu ya. Nah ini tadi bahas juga tentang ruh, bahwa ruh itu adalah inti dari segalanya ya. Kalau tidak ada ruh, bagaimanapun organ itu masih bagus, tetap tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Nah jadi ilmu inilah yang merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takatsur itu kan nanti ilmu pun ada tingkatannya ya. Bapak Ibu, ada levelingnya dalam surat At-Takatsur surat ke-102 ya. Alhaakumut takatsur, nanti ada kalimat kan apa? Ilmul yakin dan ainul yakin. Jadi ilmul yakin dan ainul yakin. Jadi ada lagi nanti hakul yakin gitu ya. Yang paling tinggi itu hakul yakin. Jadi ilmu yakin itu pengetahuan yang sudah kita tahu secara pasti gitu. Walaupun kita mungkin belum merasakannya gitu. Kita tahu bahwa kalau pisau gitu ya memotong bahan makanan gitu, maka bahan makanan itu akan terpotong. Pun begitu kalau pisau itu digunakan untuk memotong jari manusia gitu ya. Nah itu ilmu yakin. Walaupun kita belum pernah melihat jari manusia misalnya gitu ya terpotong oleh pisau. Tapi ketika kita sudah melihat sendiri ada satu kejadian itu namanya ainul yakin. Tapi kalau kita sudah merasakan sendiri bahkan kita yang menjadi pelaku kejadian itu, itulah hakul yakin gitu ya. Nah ilmu-ilmu itu, pengetahuan-pengetahuan itu dan keyakinan-keyakinan itu semuanya pemberian mauhubah ya dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita. Itu. Nah, dengan itulah nanti kita akan bisa mengetahui ya, mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kan doa kita gimana? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya, hafal doa itu? Allahumma arina. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami. Tampakkanlah kepada kami ya sebuah kebenaran itu adalah kebenaran. Arinal haqqo haqqo. Jadi buatlah kami bisa mengerti dan memahami bahwa yang benar itu benar. Warzuqna tiba'ah. Dan berikanlah kami rezeki kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Ya. Wa arinal batila batila. Dan tampakkanlah, perlihatkanlah kepada kami, kepada saya bahwa yang batil itu adalah batil. Warzuqna jitinabah. Dan berikanlah kami rezeki kemampuan untuk menjauhi dan menghindari kebatilan tersebut. Itu, Ibu. Ya, karena memang semuanya dari Allah nanti gitu ya. Hatta qalbu pun pada akhirnya mau menjalankan atau tidak, akan melakukan memilih yang mana. Itu setelah basirah sudah melakukan pilihan, memutuskan, nah qalbu ketika akan menjalankan itu pun atas bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di hikmah ke-50 berapa itu? 56 berarti ya. Itu akan berkesinambungan tuh. Yang intinya nanti di hikmah ke-56 Syekh Ibnu Taimiyah mengingatkan kita jangan senang atas ketaatan yang kamu lakukan. Ya artinya jangan kamu bangga terhadap ketaatan yang kamu lakukan seolah-olah itu adalah kehebatan dirimu. Enggak. Kita melakukan ketaatan itu hanya karena Allah memberikan taufik dan hidayahnya buat kita gitu. Artinya nanti supaya tidak sombong dan lain sebagainya. Itu semua dari Allah gitu ya. Nah, al-basirah itu adalah ats-tsamarah kata Syekh Mut. Tadi akal sudah ya, cahaya atau ilmu pengetahuan yang kita dapatkan ya tentu dengan proses alamiah dunianya ya. Artinya kan Allah menetapkan sistem di dunia ini ya. Artinya secara umum ya ilmu itu kita dapatkan dengan belajar, membaca, mendengar gitu ya. Tetapi kita dapat mengetahui tetap itu cahaya dari Allah. Gitu. Nah nanti basirah itu adalah
buah atau hasil yang didapatkan oleh akal manusia dari pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Gitu. Itu buahnya. Gitu. Jadi basirah itu yang akan menentukan ya untuk perilaku manusia ke depannya seperti apa. Itu namanya basirah. Ya. Makanya kan basirah ini bisa disinggung sama Allah. Jadi yang buta itu bukan mata yang ada di kepala, tapi yang buta itu adalah walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dalam mata hati yang ada di dalam jiwanya dia. Itu surat Al-Hajj. Surat 22 ayat 46. Ya, surat Al-Hajj 22 ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar. Enggak kok, ya, mata mereka enggak buta dan memang bukan itu yang buta. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Ya. Ya, seperti para pelaku kejahatan di hutan Sumatera saat ini. Mereka nggak buta kok. Mereka bisa ngelihat bahwa hutan kita rusak, hutan kita gundul. Tapi memang yang buta mah hati-hati mereka, basirah mereka. Ya. Semoga Allah berikan mereka taufik dan hidayahnya gitu ya. Siapapun mereka yang saya maksud ya, siapapun mereka. Entah pelakunya, entah perusahaannya, entah pengusahanya, entah apa namanya oknum pejabatnya dan lain sebagainya. Nah itu ya. Nah jadi ketika akal atau otak ini sudah memiliki cahaya dari Allah, maka basirah yang akan menentukan apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dipersiapkan, gitu ya. Nah inilah yang kemarin ada kaitannya dengan surat Asy-Syams, surat 91 ayat 7 dan 8, fa'alhamaha wa nafsi wa masawwaha, ya, juga ada kaitannya dengan yang kemarin kita bahas ya. Nah, surat Asy-Syams surat 91 ayat 7 dan 8. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwa, yang saya bilang kemarin ya. Manusia itu punya dua kubu yang saling tarik menarik. Jadi kita memang dalam diri kita tuh punya dua sisi, dua kubu yang saling tarik menarik Bapak Ibu. Sisi jahat kita dan sisi takwa kita. Setiap manusia begitu. Ya, setiap manusia siapapun orangnya selain para nabi dan rasul tentunya, yang memang mereka sudah dijaga dan dilindungi oleh Allah sebagai al-ma'sum. Tapi selebihnya manusia itu punya dua kubu, dua sisi yang saling tarik menarik. Ya, kubu baik dan kubu jahatnya, sisi yang malaikat dan sisi setannya gitulah ibaratnya. Maka tinggal bagaimana nanti mereka manusia ini mengelola itu. Sehingga akan kemana kecondongan dan kecenderungannya. Gitu ya. Siapa yang akan menang? Kubu mana yang akan berpihak? Dan juga tentang kemarin bahwa manusia itu punya sifat tercela bawaan ya. Dan itu pada batas kadar tertentu diperlukan ya. Sifat amarah itu kita perlu juga pada batas tertentu. Kalau nggak marah besok anak-anak perempuan kita ya dijahati sama laki-laki, istri kita jalan sama orang lain, kita nggak ada sifat marahnya, bahaya juga. Ya, sifat emosi juga kalau kita nggak punya sifat emosi amarah, ketika agama kita diinjak-injak gitu, dinistakan, kita nggak punya marah, bahaya juga. Nah memang sifat itu sudah bawaan dari lahir. Ya, memang Allah sisipkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Artinya dari sifat ayahnya ada nanti gitu ya. Dari sifat ibunya ada, ya maka itu sudah menjadi sebuah fitrah manusia dan sunnatullahnya seperti itu. Bagaimana tinggal nanti manusia itu mengelola supaya tidak uh, tidak kalah kubu yang baiknya gitu ya. Dan sifat tercelanya supaya tidak berlebihan. Nah, kemudian datanglah terakhir peran al-qalbu. Ya, qalbu inilah yang akan bisa mengeksekusi. Nah, jadi qalbu itu eksekutor sudah.
ada wawasan dari cahaya yang Allah berikan. Kemudian basirah mata hati kita akan menentukan apa yang harus dilakukan. Eksekutornya kolbu. Itu ya. Eksekutornya kolbu. Nah ini nanti tetap, tapi juga tadi yang saya katakan itu. Kolbu juga ketika mengeksekusi apa yang menjadi pilihan basirah kita, itu tetap dari Allah. Misal Allah tegaskan dalam surat Nur, surat 24 ayat 35. Itu kan? Surat 24 ayat 35. Nah di sini kan kalimatnya jelas ya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki. Itu. Kemudian ada lagi misalnya surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 22. Ya. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Lihat fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah. Jadi tetap Allah yang bukakan kita semua. Ya untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Ya, sama dengan orang yang hatinya membatu. Artinya apakah orang-orang yang hatinya Allah buka untuk menerima kebenaran Islam, untuk menerima syariat Islam, untuk menerima akhlak dan adab-adab Islam. Kemudian dia mendapat cahaya dari Allah. Apakah sama orang-orang semacam itu dengan orang-orang yang hatinya mengeras, membatu tadi itu ya. Alhamdulillah. Ya, di banyak keadaan oknum-oknum pejabat kita saat ini yang mungkin tidak memiliki perasaan dan hati yang cukup untuk merasakan derita saudara-saudara kita di Aceh Sumatera gitu ya. Beberapa oknum ya saya sebut, tidak semua. Namun itu sangat disayangkan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu, kalimat-kalimat yang terlontar tidak menunjukkan empati, ya empati dan lain seterusnya. Ya dan ya itu. Ya, nah itu buah dari apa yang selama ini mereka pilih gitu ya. Mungkin mereka tidak mau berzikir kepada Allah, hatinya mengeras, bahkan mungkin membatu, bahkan mungkin sudah mati gitu ya. Sehingga apa yang menjadi perilaku mereka ya seperti itu. Jahat, zalim, ya. Nah, tinggal bagaimana kita nih yang akan memilih. Apakah itu yang akan menang atau justru kita akan memenangkan Ali Imran ayat 14. Bahwa Allah sudah memberikan kita syahwat. Allah sudah sematkan di dalam diri kita cinta terhadap apapun yang kita inginkan. Nah, kemana kita akan mengarah? Kemana kita akan melangkah? Kalau di Hikmah 54 kemarin kita bahas, itu kan ada usaha sekali dari kita. Jadi nggak bisa kemudian, ini udah takdir Ustaz. Enggak. Kemarin ayat-ayat yang kita sampaikan ya. Ayat kemarin kita ulang lagi. Surat 29, surat Al-Ankabut. Ayat 69, ayat terakhir. Ya. Surat Al-Ankabut, surat 29, ayat terakhir, ayat 69, ya kan? Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, usaha dulu. Baru lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jangan nyalahkan Allah. Ya saya nggak dapat hidayah nih Ustaz. Allah berarti yang menginginkan saya seperti ini. Memang sudah jalan hidup saya begini. Takdir saya seperti ini. Oh enggak bisa. Kita diberikan ya seperangkat sensor. Gitu ya. Seperangkat alat canggih. Bahkan melebihi canggih dari teknologi manusia. Sekarang teknologi sudah canggih. Ada AI gitu kan. Kamera yang sebagaimana canggih. Mata dan otak kita lebih canggih dari sekedar AI dan kamera. Gitu ya. Mobil-mobil China sekarang kan canggih-canggih yang ada LiDAR-nya, ada bukan sekarang radar ya. Yang terbaru itu LiDAR. LiDAR ini lebih tinggi
sensitivitas dan kecanggihannya daripada radar gitu. Jadi beberapa mobil listrik China sekarang kan sudah otonomus ya, bisa jalan tanpa dikemudikan. Bukan hanya ADAS. Kalau ADAS itu kan advanced driving assistance. Kadang cuma beberapa detik saja kita bisa lepas setir, dia nyetir sendiri. Tapi kalau LiDAR itu bisa seterusnya. Kita lepas setir, lepas gas, dia akan setir sendiri dengan. Nah, itu kan terinspirasi dari apa yang Allah ciptakan gitu ya. Dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan gitu Bapak Ibu. Bahkan seperti kamera itu ada teknologinya namanya kan apa, stabilizer ya. Jadi kamera HP ketika kita bawa sambil lari untuk merekam video ya, itu kan tidak goyang ya, tidak berguncang. Ada sistem namanya stabilizer atau steady di beberapa fitur kamera canggih gitu ya. Atau alat eksternal untuk kamera profesional itu ada namanya gimbal ya. Tahu Bapak Ibu gimbal? Bukan tahu gimbal ya. Bukan tahu gimbal tapi gimbal untuk ini stabilizer kamera ini. Nah, ketika kita pegang itu, ini tahu nggak terinspirasi dari apa Bapak Ibu? Kestabilan itu mata kita kan tetap bisa seperti autofokus di kamera HP itu kan dari mata manusia. Atau gimbal ini tuh terinspirasi dari apa? Dari stabilnya kepala ayam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pernah ngelihat kepala ayam? Kepala ayam yang masih hidup ya. Jadi kepala ayam itu subhanallah, leher ayam terutama ya, itu stabilnya luar biasa. Jadi ketika digoyang seperti apapun, nah ini kan tahukah kamu stabilizer kamera itu sampai ada tuh ya. Tahukah kamu stabilizer kamera tadi yang saya sampaikan ya, itu terinspirasi dari kepala ayam. Jadi kenapa kepala ayam? Jadi kepala ayam itu Bapak Ibu, fun fact-nya ketika kita pegang gitu badannya, terus kita goyang-goyang begitu, dia kepalanya nggak ikut goyang. Subhanallah ya. Jadi bayangin, sudah sehebat apa Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala ciptaannya gitu ya. Saya ada videonya kalau tidak salah gitu ya, untuk menambah keyakinan kita. Jadi termasuk membaca ayat Allah ini Bapak Ibu. Begini-begini termasuk membaca ayat kauniyah ya. Kalau ayat Quran kan kauliyah ucapannya Allah. Kalau ini kan kauniyah. Artinya kebesaran Allah, kehebatan Allah gitu ya dalam mencipta. Nah ini termasuk ayat kauniyah kita baca. Dan ini termasuk ibadah. Jadi jangan dianggap seperti ini tuh tidak ibadah gitu ya. Videonya itu cukup apa namanya? Nah ini ya. Kalau masih ada nih, mudah-mudahan masih ada videonya di berita ini. Mana ini videonya? Nah ini, bukan. Ya kayaknya videonya sudah hilang. Nanti mungkin bisa dicari di kanal berita lain. Bahwa jadi intinya kepala ayam itu ketika kita pegang badannya, tubuhnya terus kita goyang-goyang, itu dia tidak akan ikut goyang gitu ya kepalanya Bapak Ibu. Jadi itu dari apa? Ya tadi dari apa namanya? Kepala ayam stabilizer kamera itu. Secanggih dan sehebat itu Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan apa ya? Nah, ini mungkin ada di Instagram mungkin. Nah, itu Bapak Ibu tuh ya. Nah, itu tuh. Itu jadi ketika badan ayam digoyangkan seperti apapun, dia palanya stabil gitu. Itu terinspirasi dari ini teknologi manusia. Jadi banyak sebenarnya kecanggihan-kecanggihan teknologi saat ini ya terinspirasinya dari ciptaan Allah gitu. Nah, ini yang harus kita tekankan. Jadi nggak bisa kita kemudian memasrahkan, udahlah saya pasrah aja Ustadz, ikut takdir aja lah. Kalau takdir saya jadi orang baik, ya pasti saya jadi orang baik. Kalau takdir saya ternyata orang jahat, maksiat, ya udahlah, saya terima takdir aja. Nggak bisa, harus berusaha dulu. Kita punya semua alat yang Allah sudah kasih semua. Ya,
Jadi di dalam surat At-Taubah lagi misalnya surat 9 ya ayat 115. Ya surat 9 ayat 115. Allah bilang kok wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Allah sekali-kali tidak akan pernah menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk hidayah sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus dijauhi. Gak bisa nyalahin Allah. Allah udah kasih petunjuknya, Allah udah kasih hidayahnya. Ya, cuman tadi kadang-kadang manusianya yang yang apa? Yang angkuh, yang tidak mau menerima, yang tidak mau ini dan itu. Ya, yang tidak mau belajar. Jadi belajar ini penting. Allah bilang dalam surat Al-Anfal ayat 53, Al-Anfal ayat 53 misalnya ya kan. Lam yaku bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau kita mau dapat ilmu ya harus belajar. Ya, nanti Allah kasih cahaya itu. Kalau kita nggak ada ikhtiarnya, kita nggak ada usahanya, gimana Allah mau kasih cahaya itu? Allah nggak akan mengubah satu kaum sebelum dia mengubah dirinya sendiri. Gitu, Bapak Ibu. Jadi supaya kita mendapatkan apa namanya keputusan yang tepat di sini, kolbu kita akan bisa melangkah dengan jalan yang benar, dengan langkah yang tepat. Ya dari sininya harus tepat dulu nih. Wong kadang-kadang di sininya tepat, tapi di sininya juga belok juga kan. Kayak tadi misalkan saya bilang, koruptor tahu kok korupsi itu buruk, korupsi itu salah, korupsi itu dosa. Tapi kan tetap dia lakuin. Ya kan? Dan seterusnya lah contohnya pezina segala macam. Nah kalau yang dari sininya sudah benar saja di sininya bisa salah, apalagi dari sininya salah, infonya, inputnya. Di sininya lebih jauh lagi. Makanya tadi doanya Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah perlihatkanlah kepadaku sebagai apa sebuah kebenaran itu sebagai ya sebuah kebenaran. Warzuqna tibah, tapi jangan cuma saya tahu bahwa itu benar tapi saya nggak ikutin gitu. Warzuqna tibah, makanya doanya ada lanjutannya. Dan berikanlah kami rezeki, berikanlah saya kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah, ya hadapkanlah di dalam diri saya, tetapkanlah di dalam hati saya bahwa yang salah itu salah. Ya. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah saya kemampuan untuk menjauhinya, untuk apa namanya menghindarinya gitu. Ya, Bapak Ibu, seperti itu ya. Baik, kita kembali lagi ke hikmah kita tadi ya. Jadi ketika Basirah sudah menetapkan kolbulah yang akan menjalankan atau tidak menjalankan. Itu semua apa namanya keputusannya ada di apa kolbu. Nah, kemudian Syekh Buti lagi-lagi menjelaskan. Tiga tahapan tadi, tiga proses tadi tetap itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bantuan dari Allah. Nah, maka kita nggak boleh lepas dari Allah. Ya. Kalau beberapa orang bikin kalimat apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gitu ya. Allah dulu, dahulukan Allah. Terus habis itu kita mau butuh apa? Allah lagi. Nah, ternyata kita nggak bisa lepas dari Allah. Ya Allah terus sudah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu moto beberapa orang tasawuf gitu ya. Karena kita nggak bisa lepas dari Allah. Nah, maka salah satu cara yang paling efektif untuk kita terus bersama Allah adalah al-iktsar min zikrillah. Yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Ya seperti yang hikmah kemarin. Makanya masih ada kaitannya dengan hikmah 53, 54, dan 55 ini. Jadi kalau bisa di review lagi ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu bahwa setiap kajian kita ini di record dan ada rekamannya di YouTube-nya
Pak Mazwar ya, mungkin nanti bisa di searching dan bisa di review kembali gitu. Sedang iseng-iseng mungkin bisa didengar-dengar lagi-lagi gitu ya kajian ini. Jadi bisa untuk lebih berkorelasi dan berkesinambungan antar satu kalam hikmah dengan hikmah yang berikutnya. Nah ini Pak, Bu ya, jadi salah satu yang paling zikir ini luar biasa. Ya, misalnya di dalam hadis Tirmidzi nomor 3377. Nah, ini sahabat dari Abu Darda, hadis ini dari sahabat Abu Darda di Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3377. Dari sahabat Abu Darda, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Kata Nabi gitu. Maukah kalian kuberitahu tentang amal apa yang paling baik bagi kalian? Wa azkaha inda malikikum, dan amal apa yang paling bersih, yang paling suci, ya artinya yang paling tinggi ya di sisi raja kalian, artinya Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan ibadah yang paling tinggi ya derajatnya ya untuk kalian, supaya kalian bisa naik derajat gitu maksudnya. Wa khairul lakum, dan bahkan amal yang lebih baik bagi kalian daripada menafkahkan emas dan perak, dan bahkan khairul lakum, lebih baik dari kalian min antal qawaduwakum, daripada kalian bertemu dengan musuh, fatadribu a'naqahum, dan kalian memenggal kepala atau leher musuh kalian itu, artinya lebih baik daripada itu. Kalau bala, mau ya Rasul, apa? Zikrullah, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Muaz menambahkan hadisnya Abu Darda ini dengan kalimat beliau, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa ya, yang lebih bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah daripada zikir. Bukan, Ustadz, bukannya jihad itu yang paling tinggi ya? Ya kan? Tapi tadi Nabi bahkan mengatakan zikir itu bisa apa? Lebih besar daripada uh, jihad gitu kan. Jadi lebih besar nih daripada jihad, zikir itu. Gitu ya, lebih besar daripada jihad ini. Nah, uh, gini penjelasannya, Pak. Jihad gitu ya. Itu memang ibadah yang sangat tinggi dan sangat besar dalam Islam. Tetapi jihad ini kan ibadah badaniyah, ibadah badan. Sedangkan zikir itu ibadah qalbiyah, ibadah kalbu. Nah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nah, coba di Syekh Buti ada nggak nih? Syekh Buti bilang begini, ya. Anna manatas thawab wal iqab, gitu ya, bahwa uh, poros atau apa ya bahasanya ya, ya poros lah, poros yang yang menentukan nanti seseorang itu dapat pahala atau siksa, gitu ya, di dalam melaksanakan ketaatan atau melaksanakan kemaksiatan, itu bukan apa, bukan hanya berada di ranah amal yang sifatnya tadi badaniah atau materi, gitu ya, bukan hanya seperti itu, tetapi eh, lebih daripada itu, pahala dan dosa itu nanti berporos, berpusat kepada tawajjuhul qalbi, arah hati seseorang. Kan kita pernah bahas tuh Bapak Ibu, ada hadis 3 golongan yang besok akan masuk neraka lebih dulu kan. Di Sahih Muslim kalau tidak salah. Kita buka lagi hadisnya. Nah ini. Hadis Sahih Muslim nomor 1905 gitu ya.
Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah, di antara orang yang pertama-tama besok akan dihakimi di hari kiamat gitu, yang akan diadili adalah ini, rajulun ustushhida, orang yang mati syahid ya. Kemudian ditanya nanti saat pengadilan akhirat, fama amil tafiha, apa yang kau lakukan di dalam peperangan itu? Dijawab, qatal tufika hatta stushhidtu. Ya saya berperang di jalanmu ya Allah, sampai kemudian aku mati syahid. Allah kemudian membantah, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Kamu ini apa? Berperang bukan karena aku, bukan untuk aku. Tapi kamu berperang supaya kamu dikatakan kamu pemberani. Li ayyuqala jari'un. Supaya kamu dapat gelar apa? Pendekar atau apa namanya? Pahlawan gitu. Faqad dan kamu telah dapatkan itu gitu. Artinya kamu di dunia sudah dapat gelar pahlawan, mungkin bahkan dimakaminnya di makam Taman Pahlawan gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Tsumma umira, kemudian diperintahkan orang ini fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ditarik wajahnya ya dengan penuh kehinaan dan akhirnya orang ini dilempar dan dicemplungkan ke dalam api neraka. Nah, jadi tetap ibadah-ibadah yang sifatnya badaniyah seperti jihad ini itu membutuhkan ibadah qalbiyah, dalam hal ini niat gitu maksudnya ya. Nah, sedangkan zikir itu sudah dari awal memang ibadah qalbu, ibadah qalbiyah. Yang apalagi kalau Bapak Ibu sudah bisa menyinkronkan antara zikir dengan lisan dengan zikir dengan qalbu. Itu dahsyat gitu ya. Makanya tips dari ulama supaya itu bisa dilakukan, kita harus tahu apa yang kita baca. Seperti ayat yang kita baca, kita minimal tahu terjemahnya. Atau terjemahnya secara harfiah nggak tahu, minimal tahu maksudnya. Oh, surat Al-Fil maksudnya ini nih, tentang pasukan gajah yang ternyata ketika dia melawan Allah, Allah siksa dengan lempar batu kecil aja mereka bisa bolong. Faja'alahum ka'asfim ma'kul gitu ya. Seperti daun-daun yang dimakan ulat, bolong-bolong gitu. Nah, minimal tahulah secara rangkuman yang dibaca tuh apa. Supaya itu tadi. Jadi zikir ini memang lisan kan hanya bantuan saja. Sebenarnya yang dimaksud adalah zikir dengan kalbu, hati dan perasaan kita. Pikiran kita selalu terpusat kepada Allah. Itu yang dimaksud. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi dengan hadis Tirmidzi tadi. Bahkan zikir ini bisa mengalahkan posisi jihad, berperang. Bisa mengalahkan sedekah dengan emas. Ya, yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, zikir yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar zikir dengan lisan komat kamit gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan ketika kolbu kita sudah bersih dengan zikir-zikir itu tadi, dengan kita selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi, maka itu yang akan masuk ke dalam surga Allah nanti. Ya, kalau cuma berdasarkan ibadah badaniyah, tapi hatinya tidak bersih, ya, saat misalnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Ya, surat Asy-Syu'ara 26 ayat 89 kan. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih inilah buah dari selalu zikir, mengingat Allah. Ya, entah dengan lisannya, apalagi kalau bisa sudah dengan kolbu dan perasaan. Serta pikirannya gitu ya. Makanya tadi kata Nabi, kalau orang yang tidak pernah berzikir hatinya keras. Kalau hatinya sudah keras, jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, nah tadi, kolbu itu tidak akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Padahal nurnya sudah tahu, nih knowledge-nya sudah tahu, ilmunya ini salah, tapi tetap dilakuin. Itu tadi, karena kolbunya ya sudah keras. Jadi sudah jauh dari Allah, sehingga tidak lagi mendapatkan tadi bimbingan-bimbingan dari Allah.
Sehingga apa yang dia ketahui sebagai sebuah common knowledge gitu ya, dia ingkari sendiri gitu. Dia tahu zina haram tapi dia kerjain. Dia tahu korupsi itu haram, dosa besar, zalim, tapi dia lakukan. Nah itu, Pak Ibu ya. Nah, jangan pernah berhenti berzikir kata Syekh Buti gitu ya. Karena itu satu-satunya cara yang paling ampuh untuk kita menghidupkan fungsi ya, tugas dari kolbu kita untuk menjalankan apa yang sudah kita ketahui gitu ya. Tambah tadi dengan bacaan apa doa arinal haqqo haqqo warzuqna tibah. Nah, terus penjelasan lagi surat Toha surat 20 misalnya. Ya Bapak Ibu. Ayat 124 dan 125. Waman a'radu an zikri. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku. Memang di sini ada ulama yang mengartikan Quran ya. Quran juga kan termasuk zikir kan. Mengingat Allah ketika kita sedang membaca ayat-ayat Quran gitu ya. Jadi siapa yang berpaling dari peringatanku, dari zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Sempit di sini maksudnya apa? Ya sempit di dunia, yaitu hidupnya rezekinya akan sempit, maupun sempit di alam kubur. Naudzubillah. Ya di alam kubur, ya hatatan kasira adla'uhu sampai nanti tulang belulangnya akan hancur lebur, Bapak Ibu, naudzubillah. Nah, maka di antara zikir yang paling bagus juga adalah ya baca Al-Quran. Itu sudah sepakat ulama. Ya. Kita harus punya program tiada hari tanpa Quran. Termasuk yang dimention tadi. Pak Mazwar nih bulan Rajab ya. Perbanyak baca istighfar kata ulama. Nah, itu dia. Nah, bulan Rajab itu ya nanti perbanyak. Pertama kalau bisa Sayyidul Istighfar. Ya. Apa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Kalau Bapak Ibu nggak hafal, tinggal di searching di Google, tulis Sayyidul Istighfar. Ya, nggak bisa bahasa Arabnya Pak Ustadz. Nanti sudah banyak kok dia akan keluar tampil yang ada Latinnya gitu untuk bisa kemudian dibaca. Yang kedua tasbih. Nah, ini nanti berkaitan dengan tema kita karena kata Syekh Buti kan harus perbanyak zikir. Nah, bulan Rajab ini bulan yang tepat. Tasbih. Nah, ada 3. Ulama membagi satu tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, tanggal 11 sampai tanggal 20 Rajab, nah, tanggal 21 sampai 30. Sama-sama subhanallah, tapi nanti tanggal 1 sampai 10 bacaannya ditambah subhanallah al-hayyil qayyum. Tambahannya. Jadi subhanallahil hayyil qayyum. Itu sebanyak masing-masing nanti nih 100 kali minimal gitu ya, dalam satu hari. Tapi nanti dibagi tanggal 1 sampai tanggal 10 subhanallahil hayyil qayyum. 11 sampai 20 subhanallahil ahadis samadi. Nah, samad. Ahadis samadi. Sama depannya subhanallah semua. Subhanallahil hayyil qayyum. Subhanallahil ahadis samad. 21 sampai 30 subhanallahi ar-rauf ya. Ar-raufir rahim. Ar-rauf ar-rahim. Nah, ar-raufir rahim. Nah, ini tasbih ya. Ya, yang ketiga perbanyak sholawat. Ini jangan ini setiap bulan ini harus banyak gitu ya. Nah, ini kalau bisa kita perbanyak kita lakukan, ya insya Allah tadi cahaya-cahaya Allah akan terus meresap dan memancarkan sinarnya ke dalam relung-relung kalbu dan hati kita masing-masing gitu ya. Sehingga kita tadi antara dari mulai nur, cahaya di akal kita, kita bisa berpikir secara jernih, basirah kita, mata hati kita bisa menentukan, dan kalbu bisa akan menjalankan. Ya dengan bantuan ya tentunya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggal 1 sampai 10 subhanallahil hayyil qayyum, 11 sampai 20 subhanallahil ahadis samad, 21 sampai 30 subhanallahir raufir rahim.
Nah, jadi nanti ketika kolbu kita sudah bisa berjalan sesuai tupoksinya, sesuai tugasnya, yang benar dijalankan, yang salah dijauhi gitu ya. Itu kan kemudian akan berwujud sebagai amal. Tuh Bapak Ibu. Akan berwujud sebagai amal ibadah, dan amal ibadah inilah yang besok akan menentukan nasib kita di akhirat. Gitu. Nah, termasuk nasib kita di akhirat akan ngomong cahaya nih ya. Coba beda nih pembahasan cahaya, tapi saya akan masukkan ke sana pembahasannya. Termasuk kita akan butuh cahaya di akhirat Bapak Ibu. Akhirat itu kan gelap Bapak Ibu. Jadi jangan dikira akhirat itu terang. Termasuk neraka. Jadi jangan anggap neraka mentang-mentang api terus terang gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Neraka itu gelap. Nih, di dalam eh, hadis Tirmidzi nomor 2591 gitu ya. Itu kata Nabi, uqida 'alan nari alfusana. Api neraka itu akan dipanaskan. Api dipanaskan tuh gimana ya? Pokoknya disiapkan lah ya. Api ini dipanaskan, disiapkan oleh Allah selama 1000 tahun pertama. Hatta marrat, sampai warnanya memerah. Thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun kedua sampai memutih. Thumma uqida 'alaiha alfusanatin. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun ketiga. Hatta swadat, sampai kemudian menghitam. Jadi api neraka itu hitam Bapak Ibu. Ya. Maka terus Nabi tegaskan di akhir, fahiya sauda mudlimah. Maka api neraka itu hitam, gelap gulita. Nah, termasuk di sirat, di mizan itu kita gelap. Manusia itu kan butuh sekali cahaya Bapak Ibu ya. Ya, ini ada beberapa video kemarin Aceh Tamiang yang sangat gelap gulita, kotanya menjadi kota zombie. Kota kota yang gelap ya, kota seperti kota mati itu Bapak Ibu. 3 pekan ya, bahkan mungkin lebih. Mereka tidak memiliki cahaya. Ini ada beberapa relawan Bismillah ya guys, ke rumah kita sakit masuk ke dalam RSUD rumah di Aceh sakit Tamiang. umum, karena di lantai 2 infonya banyak anak-anak dan bayi yang kelaparan karena mereka nggak bisa turun akses ke bawah. Ini jalannya, aku juga nggak tahu, ini jalannya lumpur semua guys, dan ini licin, masya Allah. Kita semua bawa makanan kemari, sama sekali tidak ada penerangan guys, dan ini posisinya kami di rumah sakit. Banyak, ini rumputnya tebal kali guys. Ya Allah kak, aksesnya sangat luar biasa ya kak, tebal kali lumpurnya. Tidak di sini deh. Pantesan orang enggak. Bang, bismillah bang, sedikit lagi bang. Sedikit lagi yuk, sedikit lagi ya. Guys, kita ini keadaan lagi di rumah sakit. Dan ini Bayangkan tidak ada coba, penerangan Bapak Ibu, ya. satupun. Kita lagi di dalam rumah sakit. Masya Allah, ada orang. Jadi artinya kita butuh cahaya Bapak Ibu. Nah, sedikit saya mau bahas cahaya di akhirat ya. Yang nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita. Karena kalau tadi kolbu kita sudah menjalankan tugasnya, kan kita akan beramal soleh berarti gitu ya. Nah, amal soleh ini lah yang akan menentukan cahaya kita besok di akhirat. Gitu loh Bapak Ibu. Kita akan bercahaya. Ya. Dalilnya surat Al-Hadid surat 57 ayat ke-12 dan 13 nanti gitu ya. Lihat, perhatikan Bapak Ibu. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Jadi tubuh kita akan memancarkan cahaya Bapak Ibu. Gitu ya. Busyrakumul yaum, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada kabar gembira untuk kalian, jannatun tajri, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, min tahtiyal anharu khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, dzalika huwal fawzul azim. Demikian itulah kemenangan yang sangat agung gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan ada yang menyangkal, tapi kan cahaya itu cuma sebagai identitas saja Ustadz. Tidak ada fungsinya. Oh, siapa bilang?
Ayat 13-nya menjelaskan orang munafik nanti Bapak Ibu. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu. Orang-orang munafik baik laki dan perempuan itu akan berkata kepada orang beriman. Ya apa kata perkataan mereka? Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Mereka pengen numpang cahaya Bapak Ibu ke orang beriman. Layaknya dulu kalau kita jalan pakai mobil di lintas Sumatera, lintas Jawa ya. Tahun-tahun 90-an awal gitu saat penerangan jalan tidak sebaik sekarang. Kalau kita mobil-mobil butut yang penerangannya jelek, nggak ada yang berani tuh lewat. Nunggu dulu mobil bagus lewat. Supaya kita iring-iringan di belakang dia. Kita minta cahayanya, kita numpang lampunya gitu. Sama orang munafik besok begitu. Kenapa? Karena di akhirat gelap Bapak Ibu. Terus apakah dikasih sama orang beriman? Apakah diberikan cahayanya? Oh enggak. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kata orang beriman itu kepada mereka orang-orang munafik, kembalilah kalian ke belakang, carilah cahaya kalian sendiri. Terus faduriba bainahum bisuril lahu bab. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Artinya sudah dipisah nih. Yang di tempatnya orang beriman akan terang benderang, tempatnya orang munafik akan gelap gulita. Nah, cahaya kita itu dalam tafsirnya Al-Baghawi mengutip kalamnya Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yu'tuna nuruhum ala qadri a'malihim. Nah itu Bapak Ibu. Itu korelasi yang ingin saya sampaikan. Bahwa cahaya-cahaya orang beriman besok di akhirat itu akan diberikan terangnya sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Nah tadi kalau kolbu kita sudah berjalan sesuai tugasnya, dialah yang akan menentukan dan menjalankan, mengeksekusi apa yang menjadi pilihan hati dan akal kita. Nah, berarti kan yang keluar amal-amal soleh gitu kan. Nah ketika yang keluar adalah amal-amal soleh, besok kita akan mendapatkan cahaya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ada yang cahayanya tinggi seperti pohon kurma, ada yang seperti orang berdiri tingginya cahaya itu. Tapi ada juga orang yang cahayanya a'la ibhamihi. Cahayanya itu cuma di ujung jempol Bapak Ibu. Itu pun yatfa'u marrotan kadang padam, yakidu marrotan kadang nyala gitu. Jadi kadang nyala kadang mati cahayanya yang ada di ujung. Nah itu semua tergantung amal kita masing-masing. Nah jadi ketika kita sudah menjalankan amal ibadah sebagai buah dan hasil dari apa yang sudah kita lewati tadi step by stepnya, cahaya akal, kemudian cahaya mata hati, dan kemudian cahaya kolbu, maka kita akan beramal sesuai dengan perintah Allah. Nah amal-amal inilah yang akan membawa cahaya kelak kita di akhirat. Baik Pak Mas, mungkin itu. Baik, Ustaz. Wallahu a'lam Terima kasih. bishawab. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya baca di chat ini sepertinya ayahanda dari Ibu Nurul Hidayati ini wafat pagi ini, Ustaz. Mungkin kita Innalillahi wa doa. inna ilaihi rajiun. Ya nanti kita bacakan surat Ya. Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau diklarifikasi atau mau ditanyakan. Sebentar, saya taruh ini galeri. Pak Maswar. Silakan Pak Abdul Syukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz nih mohon Ya. mohon Pak klarifikasi apa. Saya membaca sebuah hadis riwayat Suyuti itu mengenai Rajab ini Ustadz. Mhm. Jadi di situ disebutkan Rasulullah bersabda bahwa berpuasa pada hari pertama bulan Rajab itu merupakan kafarat untuk dosa kecil selama 3 tahun. Kemudian berpuasa pada hari kedua merupakan kafarat untuk dosa selama 2 tahun. Kemudian berpuasa pada hari ketiga merupakan kafarat untuk dosa selama 1 tahun. Nah ini hadis ini bisa kita jadikan pegangan, Ustaz? Baik. Baik. Begini Bapak Pak Abdul Syukur ya. Ya. Hadis-hadis tentang puasa di bulan Rajab yang paling sahih itu ya hadis Bukhari Muslim. Tapi
itunya redaksinya umum. Jadi Nabi bilang afdholus siyam ba'da Ramadan siyamu ashhuril hurum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang bukan, puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram yang mulia. Kan bulan haram dalam surat At-Taubah ya, surat 9 itu kan ada 4 nanti ya, Ashhurul Hurum. Nah, salah satunya bulan Rajab. Jadi ketika ditanya, apakah boleh saya Pak Ustadz puasa sunat di bulan Rajab? Ya boleh. Apalagi terlebih kalau puasa-puasa yang memang sudah biasa dilakukan. Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamus Sud, kemudian puasa Daud misalnya. Nah, termasuk puasa yang memang saya khususkan bulan Rajab Ustadz. Boleh berpegangan dengan hadis tadi bahwa puasa yang paling bagus itu adalah puasa di bulan di bulan Rajab, di bulan Ashurul Hurum. Nah, tapi hadis-hadis yang seperti tadi ada keutamaan Quran itu cenderung lemah, dhaif, atau bahkan beberapa ada yang menyatakan itu palsu. Nah, maka dalam mengamalkan hadis-hadis seperti itu, ya niat kita adalah mengamalkan sunnah yang memang sudah ada dari Nabi Muhammad SAW tanpa mengharapkan embel-embel imbalan yang memang tadi disebutkan dalam hadis-hadis lemah itu tadi. Iya. Gitu. Jadi tetap saja amalkan, tetap puasanya boleh, tapi bagi Allah untuk puasa itu kan pahalanya sebenarnya tidak terbatas. Kalau kita benar-benar ikhlas, puasa itu salah satu ibadah yang pahalanya itu nggak ada batas. Allah sendiri yang akan menilai seberapa besar dan seberapa banyak yang akan diberikan selama puasa kita berkualitas. Jadi silahkan berpuasa, termasuk dalam mazhab Syafi'i boleh kalau buat para wanita untuk puasa qadha Ramadan misalnya. Qadha Ramadan niatnya aku niat puasa qadha Ramadan di bulan Rajab. Jadi qadha Ramadannya tertunaikan hutangnya dan puasa di dalam bulan Rajabnya ya ngikut karena kan memang dia ngelakuin puasanya di dalam bulan Rajab gitu. Ya, begitu Pak Abdul Syukur. Jadi Terima kasih Pak Ustadz. hadis-hadis semacam itu tidak perlu kemudian untuk diyakini sepenuhnya. Kalaupun benar ya alhamdulillah, kalaupun tidak benar ya Allah punya pahala yang lebih besar lagi gitu. Baik. Yang raise hand dulu Ustadz ya. Silakan Ya. Pak Faizin. Ya. Terima kasih Pak Mazwar. Terima kasih atas peluang ini. Menurut saya materi ini bagi saya sangat abstrak itu Ustaz. Di awalnya Ustaz menjelaskan fungsi cahaya atau nur, fungsi basyurat atau fungsi mata hati dalam diri kita, terus ada fungsi qalbu. Nah, penjelasannya abstrak, kemudian baru terang setelah Ustaz contohkan pada mobil yang jalan dalam gelap, ada lampunya sebagai nur, cahaya, sehingga si drivernya bisa tahu ada lubang, ada rambu-rambu, ada sebagainya di depan. Kemudian kalbulah yang nanti kalbunya tadi apa? Drivernya itu kalbunya memutuskan setelah dapat cahaya. Kemudian ada mata hati yang memutuskan ini jalan ini dan sebagainya. Lebih terang lagi ketika Ustadz contohkan orang berbuat zalim berbuat dosa. Allah sudah titipkan dalam hati, dalam otaknya, dia tahu itu bahwa yang dia lakukan itu salah. Dia tahu. Dan mata hatinya atau kalbunya, basyuranya pun sudah mengarahkan ini salah, ini yang salah, ini yang benar, ya kan? Tapi dia tetap melakukannya. Nah, ini makin terang pada penjelasan itu. Terus Ustaz jelaskan kenapa dia tetap melakukannya, padahal dia tahu itu dosa.
dosa dan resikonya besar di dunia dan di akhirat. Nyata Ustaz tadi sebutkan karena kalbunya itu mengeras. Nah, mengeras dan makin keras, semakin keras kalbu, semakin jauh dengan Allah. Itu kalau saya nggak salah Ya, tadi. ya, betul. Makin keras kalbu seseorang, dia semakin jauh dengan Allah. Solusinya tadi saya contoh-contohkan semuanya, solusinya yaitu supaya tidak keras kalbunya, zikir. Betul. Ya, Banyak zikir. Dan malah tak sebut tadi kalau bisa tidak putus-putus zikir itu. Sehingga kalbunya bisa lembut dan dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah bisa mengeksekusi apa yang diarahkan oleh mata hati yang dia, ya, dan dia solusinya adalah solusi yang diridhoi oleh Allah. Jadi solusinya adalah supaya kolbu kita ini betul-betul mampu mengeksekusi seperti yang diarahkan oleh basyura, oleh mata hati, maka berzikir, terus berzikir. Nah, tadi pada terakhir pada bulan Rajab ini ada zikir-zikir itu ya. zikir pada 10 hari pertama nanti. Tambahan saja, ya. Saya baca ulang nanti, putar ulang rekamannya. Iya, ya Pak Faizin. Intinya adalah solusinya zikir. Ya. Ya, zikir bisa baca-baca zikir, termasuk baca Quran juga Ya, zikir. zikir dengan makna yang luas maksudnya ya. Jangan, ya. Mengikuti kajian seperti ini, Termasuk, ya. termasuk bagian Ya, dari zikir juga. ya betul. Ya, itu yang bisa saya catat, Ustaz. Ya, Masya terima kasih Allah. Pak Faizin. Ya, jadi Pak Faizin ini udah itulah 2 kali mensamarikan. Terima kasih summary, banyak Pak betul. Faizin. Ya, Jadi lebih nyambung. untuk saya, Ustaz, untuk supaya saya Ya, ya. karena Iya kalau betul. saya Pak, lupa. jadi ini pentingnya untuk kalau melihat video atau mengikuti apapun tuh sampai akhir. Karena di awal masih abstrak kan, masih nggak Iya. jelas penjelasan tentang apa itu nur, apa itu basir. Kalau cuma nggak jelas nih terus langsung Kabur. misalkan send out langsung kabur ya nggak akan paham. Makanya pentingnya mengikuti sampai akhir. Ya terima kasih Pak Faizin. Masya Ya. Allah. Ini ada dari Bu Erni Safitri di chat ya. Bagaimana jihad sebagai amalan badaniah bisa lebih rendah dari zikir sebagai amalan lisan, Ustaz? Apakah karena niat dalam hati kita yang Ya, menyebabkannya itu? betul. Tadi Bu Erni saya memperhatikan, jadi Nabi di situ sedang berbicara tentang sumber utama Allah memberikan kita pahala atau dosa. Itu adalah dari niat. Niat itu adanya di hati gitu kan, kolbu. Nah, memang tadi saya katakan secara amal badaniah, jihad itu paling tinggi dalam Islam. Tidak ada lagi yang melebihi jihad gitu ya. Tapi tadi fakta di dalam hadis Sahih Muslim bahwa ada orang-orang yang ternyata ketika di akhirat dia masuk neraka padahal secara status dunianya mati syahid gitu. Nah, tapi tadi karena hatinya salah dalam menentukan niatnya. Nah, kenapa hatinya bisa salah dalam menentukan niat tadi? Karena antara nur dengan basirahnya ya sudah tidak nyambung dari awal, sudah tidak mendapatkan hidayah itu dari awal. Dia niatnya perang mungkin karena pengen dapat ghanimah, harta rampasan perang, karena pengen mendapatkan syuhroh, kepopuleran, ya dan titel pahlawan dan lain sebagainya. Nah, zikir itu sedari awal sudah menempatkan kita itu adalah hamba Allah, Allah adalah Rabb kita. Dan zikir sudah mengingatkan kita dari awal kita tidak perlu melakukan amal-amal karena orang lain gitu. Jadi zikir ini bukan hanya lisan ya. Jadi Bu Yani tadi. Jadi kalau memang cuma zikir secara lisan ya jelas zikir secara lisan itu tidak ada nilainya dibandingkan jihad. Jadi yang dimaksud zikir yang melebihi jihad itu adalah zikir yang tadi. Yang memang benar secara hati dan perilaku semuanya terhubung kepada Allah setiap saat. Itu yang bisa kemudian melebihi jihad yang tadi Nabi sampaikan di dalam hadis Tirmizi. Nah, kalau tentang penjelasan puasa berkualitas Puasa, ya puasa. puasa al-khawas yang puasa tidak hanya mulutnya
tidak hanya kemaluannya, tapi yang puasa seluruh anggota tubuhnya. Dari matanya berhenti dari melihat yang haram, lisannya dari berbicara berhenti dari berbicara yang haram, riba, fitnah, namimah, hoax dan lain sebagainya. Termasuk pikiran, niat jahat kita tahan, kita urungkan, kita mampu mengendalikan. Nah gitu, jadi itu puasa yang berkualitas ya puasa al-khawas, itu puasa orang-orang khususnya Allah yang ya sedikit-sedikit bisa mungkin kita uh, tiru gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Baik. Ustadz, nyambung sedikit yang bulan Rajab Ustadz. Ini di Ya, ya. musola dekat rumah ini setiap masuk bulan Rajab itu habis maghrib sama subuh tuh bacaannya rame-rame dan Rabbir firli Oh warhamni wa ya, tubalaya, Rabbir ya. firli warhamni wa tubalaya. Itu ada hadisnya Ustadz. Itu dari ulama, dari formulasi ulama. Jadi Oh, dalilnya ya umum, apa namanya, tentang istighfar ya, seperti misalkan dalam surat Nuh ya, surat 71 kan, ketika Nabi Nuh meminta umatnya untuk banyak-banyak beristighfar ya kan kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum. Surat 71, surat Nuh ayat 10 gitu ya. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata mohonlah ampunan kepada Allah. Nah, itu kan artinya kan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, dan berikanlah aku taubat. Itu formulasi dari ulama ya, oke. yang diamalkan setiap di bulan Rajab. Gitu. Oh, Jadi Rabbighfirli warhamni, ada tambahannya ya. warhamni wa Rabbighfirli tubalaya. ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, artinya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmati aku gitu Rahmati ya. aku. Terus Wa warhamni wa tubalaya. tub alayya, dan berikanlah taubat kepadaku. Nah, itu formulasi dari ulama. Di bulan Rajab hendaknya membaca apa namanya doa tersebut, istighfar tersebut. Jadi dalilnya dalil umum, Ya, warhamni watub alayhi. Jadi boleh-boleh saja, dan itu memang biasanya apa namanya dibaca di bulan Rajab, di maghrib dan di apa habis namanya subuh. subuh. Betul. Ya. Tadi Ya. koreksi sedikit Ustadz, itu yang wafat tadi bukan Ayahanda Bu Nurul, tapi Ketua Takmir Masjid Joko Karyan, Ustadz. Oh, Joko Karian Jogja. Jogja betul. Ketua Oh, takmirnya Ustadz, itu Pak apa namanya Pak Ustadz, Ustadz siapa? Ustadz Jazir, Ustadz Jazir. Yazid, Yazid, Yasir Zain, ya Yazid. ya Ustadz, Ustadz Ini Z. Ustadz Yazir. Yazid. Yasir Yazid, Zain. Yazid. Oh, Yazid. Oh iya ya, nanti kita baca surat Al-Fatihah. Oh, ternyata ada ini riwayatnya Pak Mas, 3434 Sunan At-Tirmidzi. Tadi yang doa tadi yang Pak Mas tanya, Oh iya iya. yang di bulan Rajab, di dalam Sunan At-Tirmidzi 3434, nomornya 3434. 3434. Nah, ini ya. Nah, gini ya, kana tu'addu li Rasulullah fil majlis wahid mi'atu marrah min qabli. Ah, ini kalimatnya nih. Rabbighfirli wa tub alayya. Kalau di sini memang begini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Tapi kalau yang Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ada di redaksi hadis yang lain. Itu ya. Jadi Oke. intinya memang ini salah satu yang sering Nabi baca. Dibacanya 100 kali kalau bisa sehari gitu ya. Iya iya. Ya, baik. Baik. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Oh, tadi saya belum ini ya. Oh, saya udah selesai tadi itunya, share screen-nya saya tadi. Ini Iya iya apa nggak namanya? keluar hadisnya. Iya, Iya. makanya saya nggak keluar. Ini sebentar saya tampilkan lagi. Ini tadi. Nah, lupa saya udah exit tadi keluar. Nah, ini Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rahim, Ghafur. Oh Nah, kalau Ghafur. di sini, nah, tadi kalau yang Rabbighfirli warhamni wa tub alayya itu ada di beberapa redaksi. Tapi ini ya mirip-mirip kan di hadis nomor 3434 gitu ya. Seperti itu ya, Pak Mas Yoh. Baik. Bu Gusneti, apakah lebih baik berzikir secara bersama seperti di masjid tadi? Dua-duanya boleh, Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Sayyidina Abu Bakar ditanya, kenapa kalau kamu zikir kok sendirian, terus sunyi, senyap, diam-diam? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya karena saya sedang bermunajat kepada Allah, sedang
berinteraksi dengan Allah dan Allah Maha mendengar. Jadi saya nggak perlu keras-keras, nggak perlu rame-rame. Jadi saya perlu sendiri aja, kata Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar lebih senang bareng-bareng, Bu. Sayyidina Umar bin Khattab lebih senang rame-rame bareng-bareng dengan suara keras. Kenapa Umar, kok kamu senangnya begitu? Supaya nggak ngantuk. Jawabannya simpel. Supaya nggak ngantuk, supaya nggak males gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang kalau zikirnya bareng tuh semangat gitu, suasananya enak gitu. Tapi ada yang justru pengennya sendiri. Jadi preferensi masing-masing aja. Dua-duanya bagus. Silakan. Ya. Baik. Ya, Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Ustadz pagi hari ini pencerahannya dan kita ya tutup. sama-sama Pak Nazwar. Kita Sebentar, ya, Pak Akib mau nanya, Pak ya Akib. baik. Silakan Pak Akib. Ya, tanya sedikit Pak. Ya silakan Pak. Iya. Kurang keras suaranya Pak yang dekat, Mas, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya wabarakatuh. suaranya agak jauh ya. Jauh. Gak apa-apa tapi jelas kok. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentang zikir ba'da sholat Pak Ustaz. Mm-mm. Ini kalau kita, maaf ya, kebetulan baru pulang dari Mekah, itu beda sekali antara yang ditempel-tempel sampai di setiap masjid. Saya perhatikan betul, mungkin mengingatkan kepada para jamaah sedunia, itu ternyata urutannya itu berbeda dengan zikir yang biasa dilafazkan di Indonesia. Nah, saya pertanyaannya, mohon apakah ada hadisnya zikir yang biasa ba'da sholat itu rawatib itu yang biasa dilaksanakan di Indonesia Ya, itu. baik. Kalau mereka mengeluarkan hadisnya, terima kasih. Baik Pak Akib, ada ya Pak Akib, itu memang zikir-zikir setelah sholat itu ada hadisnya, kayak Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam, itu ada hadisnya. Kemudian yang bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Ya, di setiap paketnya Bis itu Pak Ustaz, maghrib subuh. paket bacaannya itu urutannya urutannya dan ya satu paket. nggak ada pakem dari Nabi. Nggak ada pakem dari Nabi habis ini. Cuma Nabi jadi hadisnya itu mencar Pak Mas. Pak Akib. Jadi Nabi baca habis maghrib habis subuh ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu 10 kali. Nah, itu terus kemudian nanti ada baca lagi karena Rasulullah idzan sarafa min salati istighfar. Cuman yang memang secara ada urutan itu satu istighfar 3 kali setelah salam. Itu. Kemudian waqala Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, itu baca itu. Allahumma antas salam. Nah, kalau kita untuk maghrib dan subuh ada hadis lain gitu. Jadi memang ulama ini menyusun sesuai dengan hadis-hadis yang terpencar tadi. Nah, jadi kalau pakem dari Nabi urutannya yang satu paket nggak ada, makanya bisa beda-beda. Begitu. Iya, bisa beda-beda. Makanya hadisnya soalnya terpencar. Nabi dibilang yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali ba'da maghrib dan ba'da subuh. Dibacanya kapan? Nggak ada keterangan di hadis itu. Apakah setelah Allahumma antas salam atau sebelumnya? Nah, maka ulama mencoba merunutkan. Oh, baca dulu istighfar 3 kali, baru itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nanti bawa Allahumma antas salam wa minkas salam, terus ada Allahumma la mani'a lima a'taita, itu ada lagi hadisnya lain lagi. Nah, urutannya tuh nggak pakem dari Nabi. Nah, maka ulama memformulasikan. Nah, yang penting dibaca. Nah, masing-masing ulama punya urutan sendiri-sendiri. Jadi nggak ada masalah urutan itu sama sekali nggak ada masalah. Berbeda ya. Ya, betul, memang berbeda. Ada lagi ayat kursi ya Ustaz? Betul, Di ayat saat kursi. wajib. Tidaklah orang membaca ayat kursi setelah setiap sholat, ya lam yamna'hu dukhulul jannah illal maut. Tidak ada yang menghalangi seseorang untuk masuk surga ketika dia sudah lazim membaca ayat kursi setiap sholat. Nah, itu bacanya kapan? Apakah habis Allah mantas salam? Apakah setelah lail? Itu nggak ada lagi panduannya dari Nabi. Jadi bebas-bebas saja gitu ya. Iya, gitu. Jadi memang beda-beda. Sampai ditulis sampai besar-besar Pak Ustadz, ditempel-tempel di. Jadi saya pikir apakah ini sebagai satu kesepakatan dari Nabi? Nggak ada. Jadi itu cuma panduan untuk memudahkan umat saja kayaknya. Supaya mereka punya panduan yang pakem, jadi biar nggak lupa gitu. Jadi urutannya itu aja lah gitu. Kebetulan aja berbeda dengan ulama kita. Betul, kebetulan berbeda dengan yang kebanyakan di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak Akib.
Ya, silakan Ustaz ditutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita sama-sama akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan Amin. nur cahaya ke dalam hati, kolbu, basirah dan akal kita sehingga kita bisa melakukan apa yang memang harus kita lakukan dan kita bisa menjauhi apa yang harus memang kita jauhi. Kalau Rasulullah Sama Shallallahu Alaihi Wasallam, takmir masjid itu oh toh. iya tadi Tamir Masih siapa namanya Pak Muhammad Pak Yazid. Pak Muhammad Yazir, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya dan insya Allah beliau min ahlil khair dan Amin. mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha Illallah. illallah la Ilah. ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in salatan taghfiru biha adz-dzunub tasturu biha al-'uyub tanfariju biha al-kurub tantaliqu biha al-'usub tadinu biha as-su'ub wa ala alihi washabihi man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati dan kolbu kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana engkau menerangi bumimu dengan cahaya mataharimu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk terus selalu bisa berzikir kepadamu baik dengan lisan, hati dan pikiran kami. Bantu kami untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kami dan seluruh ibadah yang kami telah lakukan semua atas hidayah dan taufikmu, bukan dari kehebatan dan kekuatan kami. Maka itu terimalah segala amal ibadah yang kami persembahkan untukmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami tahu kami masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Kami masih zalim terhadap diri kami sendiri. Itulah kekurangan kami sebagai manusia ya Allah. Maka engkau tidak butuh terhadap dosa-dosa kami. Engkau tidak butuh terhadap ibadah-ibadah kami. Maka engkau maha kaya dengan segala apa yang kau punya ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Maafkanlah segala kekurangan dan kesalahan kami. Ya Allah, saudara kami yang meninggal pada hari ini, itu salah satu DKM Masjid Jogokaryan. Allah ampunilah dosa-dosanya. Terimalah segala amal ibadahnya. Jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub alaina warhamna innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kami taubat-taubatan yang nasuha. Ampunilah dosa-dosa kami dan sayangilah kami di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban besok dan sampaikanlah usia kami. Berikanlah kami kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan dengan penuh kesehatan dan penuh kesadaran diri, taufik dan hidayah untuk memaksimalkan ibadah kami di dalamnya. Rabbana Allahumma ansurna ikhwanana. Allah mansur ikhwanana al-muslimina fi Aceh wa Sumatra. Allah mansurhum nasran aziza. Thabit imanahum aqdamahum. Allahumma afrigh alaihim sabra. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlik wal'an kulla man zalama sya'bal Indonesiyin. Ya Allah, kami tahu di negeri kami banyak para penjahat, banyak para pelaku kezaliman terhadap rakyat dan bangsa ini. Kami tidak menyebut salah satu nama di antara mereka karena Engkau yang lebih tahu daripada kami ya Allah. Kami serahkan semua yang jahat, yang zalim kepada bangsa dan rakyat Indonesia agar Kau hancurkan, Kau binasakan dan Kau laknat dunia dan akhirat. Tapi bagi mereka yang ingin taubat, berikanlah taubat mereka secepatnya. Berikanlah mereka hidayah dan taufik untuk bisa mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia secara umum ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Sekian dari saya Pak Mazwar dan sebelum saya akhiri, saya ada sedikit permintaan Pak Mazwar. Iya, Ustaz. Ada kemungkinan bulan Januari besok saya mau berangkat umroh. Ada kemungkinan karena ada jamaah yang meminta saya untuk mendampingi. Jadi beliau punya travel, beliau akan berangkat sebagai tour leadernya dan meminta saya mendampingi itu.
Dan itu 12 hari karena umroh plus ke China. Itu kemungkinan dari tanggal 9 Januari ya, sampai 12 hari ke depan gitu. Jadi itu kan akan memotong kajian kita di yang Senin pekan kedua tuh. Di Ya, tanggal 11, di tanggal 12. Nah kalau bisa, saya mau request kalau bisa digeser ke tanggal 5 di Senin pertama. Karena kan besok ada Senin kelima ya. ya, Kalau memang bisa, nah jadi Ustadz yang di Senin pertama geser tukeran dengan saya di Senin yang kedua gitu. Jadi saya di tanggal 5-nya, beliau di tanggal 12 Januarinya gitu. insya Kalau Allah memang bisa, Ustaz. Ya, bisa berkenan itu. gitu. Jadi Baik. tetap jalan pengajian kita 2 kali. Jadi nanti tanggal 5 sama tanggal 26. Jadi yang Senin keempatnya tetap Kedua, ya. Allah sudah pulang ya. Jadi yang Yang keduanya digeser maju hanya yang jadi keduanya. pertama. Ya, Ya betul gitu ya. aja. Kalau Baik, memang Ustaz. bisa. Baik. Insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.